Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irsyad Yanuar dari Diotasena 2022. Di sini saya sebagai Mentor Internet of Things 2024. Untuk soal tahun lalu ada 3 soal dengan bobot yang berbeda. Untuk soal pertama 30%, soal kedua 20%, dan soal ketiga ada 2 soal dengan bobot 50%. Untuk tahun kemarin yang membuat soal Bu Cita, langsung aja ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 dan bagaimana konsep dasar teknologi dalam Internet of Things. Revolusi industri 4.0 atau yang sering juga disebut dengan cyber physical system adalah bentuk era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja dan kapan saja dengan pemanfaatan IT, informasi teknologi, berupa internet dan IoT, guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Sebelum masuk ke konsep dasar internet dalam IoT, kalian harus tahu dulu apa itu definisi IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk transfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Lalu ada pakar yaitu Burrage dan Mishalkar pada tahun 2015. Menurut kedua pakar itu yaitu IoT adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. Lalu di sini juga ada kembali lagi ke konsep dasar internet dalam IoT, yaitu membantu membuka perangkat-perangkat yang digunakan agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan bertindak, serta dengan adanya internet menggambarkan integrasi teknologi yang memungkinkan pertukaran data dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan inovasi di berbagai bidang kehidupan. Nah, setelah mengetahui cara konsep dasar internet dalam IoT, kalian mungkin ini untuk tambahan aja. Di sini ada cara kerja IoT. Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Jadi dengan adanya internet, cara kerja IoT akan semakin mudah dengan menghubungkan antara kedua perangkat, yaitu perangkat lunak ataupun perangkat keras. Selanjutnya, data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Solusi IoT dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobil device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera teraktif. Lalu ini ada unsur bentuk IoT, yaitu sensor atau device, lalu konektivitas, tiga ada data processing, yang keempat atau dashboard atau user interface. Sensor sendiri berguna untuk mengumpulkan data berukuran kecil. Lalu untuk konektivitas, tanpa adanya konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Sarana komunikasi device dengan sistem IoT bisa beragam, mulai dari koneksi seluler, satelit, Wi-Fi, Bluetooth, Low Power Wide Area Network atau LPWAN, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada data processing. Saat data dari sensor masuk ke cloud, processing pun dimulai karena data selalu datang dan selalu diperbarui.
Software bisa melihat perkembangan aset secara real-time dan memastikan aktivitas aset sesuai rule atau parameter yang telah ditentukan. Prosesnya bisa sederhana seperti memastikan tanggal maintenance truk pengiriman di solusi fleet side. Bisa juga kompleks seperti mengidentifikasi penggunaan masker atau alat pelindung diri di ruang publik lewat gambar dari kamera security berteknologi computer vision. Proses ini terjadi sangat cepat dan segera mengaktifkan action instan seperti memberi notifikasi pada manajer tentang kebutuhan maintenance sebuah truk atau menotifikasi petugas keamanan tentang orang yang tidak menekan APD di area yang telah ditentukan. Yang terakhir ada dashboard. Dashboard adalah tempat data ditampilkan agar user dapat mengamati aktivitas real-time yang terjadi pada seluruh device dalam perusahaan. Di sini user juga dapat mengubah pengaturan, rules, dan action yang dilakukan oleh sistem IoT. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi di revolusi industri 4.0 saat ini. Kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dalam revolusi industri 4.0 mengacu pada kesempatan untuk menyatakan ide, pendapat, dan kreativitas secara luas, tetapi dengan mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab yang melekat pada penggunaan teknologi tersebut. Ini merupakan prinsip penting dalam mengelola perkembangan teknologi yang cepat, terutama di era digital saat ini di mana akses informasi dan alat komunikasi sangat luas. Dalam konteks revolusi industri 4.0 ini, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, robotika, dan lainnya semakin meresap ke dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab menjadi semakin penting. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi di era ini termasuk yang pertama ada etika penggunaan teknologi, yang kedua perlindungan privasi, yang ketiga kesadaran terhadap dampak sosial, dan yang keempat ada penyebaran informasi yang benar dan akurat. Nah, sebelum masuk ke soal yang nomor 3, di sini aku ada beberapa contoh aplikasi IoT pada bidang teknik sipil. Yang pertama, smart home. Smart home system atau sistem rumah pintar secara sederhana dapat diartikan sebagai bangunan rumah yang dilengkapi teknologi canggih sehingga seluruh perangkat dan sistem tersebut dapat saling terhubung. Sebagai pemilik rumah dapat menggunakan perangkat perlengkapan maupun peralatan di dalam rumah secara remote atau jarak jauh. Meskipun sudah diperkenalkan sejak awal tahun 2000-an, sistem smart home Indonesia belakangan ini baru mendapat perhatian dari publik. Contoh dari penerapan smart home ini terdapat pada klaster serta Rapak di Citra Raya Tangerang yang menjadi salah satu kawasan perumahan yang sudah menerapkan smart home system. Lalu ada smart city. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengolah sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya, ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Konsep smart city meliputi sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Lalu, sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur, baik infrastruktur fisik, infrastruktur IT, sosial, dan bisnis, untuk meningkatkan kecerdasan kota. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien. Lalu yang ketiga ada smart grid. Smart grid adalah jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen, dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang aman.
Manfaat dari smart grid adalah jumlah pembangkit terbarukan dan unit penyimpanan yang terdistribusi dan terintegrasi meningkat. Lalu emisi gas CO2 menurun, serta keandalan meningkat melalui optimalisasi jaringan karena memiliki kemampuan mengoreksi diri atau penyembuhan diri. Itu aja untuk contoh aplikasi dalam bidang teknik sipil. Lanjut ke soal nomor 3A, yaitu jelaskan konsep umum kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam robot atau mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Secara umum, AI bekerja dengan cara menggabungkan kumpulan data dengan ilmu komputer sehingga pada akhirnya dapat menemukan pemecahan akan suatu masalah. Nah, untuk konsep umum AI adalah proses simulasi kecerdasan manusia di suatu mesin melalui sistem komputer. Sebagai gambaran mudahnya, mesin konvensional tidak dapat berfungsi tanpa dioperasikan oleh manusia. Namun dengan adanya kecerdasan buatan, mesin ini dapat berpikir dan menganalisis sesuatu secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, ini untuk konsep umum kecerdasan buatan. Dengan menginput masalah ataupun pertanyaan akan menjadi basis pengetahuan dan akan dihasilkan jawaban atau solusi. Basis pengetahuan bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Lalu motor inferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Lanjut, sistem kecerdasan buatan ini juga bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar serta menganalisis data untuk korelasi dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai status masa depan. Untuk menciptakan semua itu, sistem AI memerlukan dasar perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus untuk menulis dan melatih algoritma pembelajaran mesin. Lalu AI juga belajar pemrograman. Model belajar pemrograman AI berfokus pada 3 keterampilan kognitif, yaitu pelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Lalu, mengapa AI penting? Ini untuk pengetahuan aja, AI mengotomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. AI menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang sudah ada. AI beradaptasi melalui algoritma pelajaran progresif guna memungkinkan data melakukan pemrograman. AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. AI mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Lalu ada juga cara kerja AI untuk bisa bekerja seperti pikiran manusia. AI menggunakan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa jenis, yaitu deep learning, machine learning, dan instruksi lain yang sudah ditentukan. Algoritma yang paling umum dipakai pada AI adalah machine learning. Machine learning ini akan memasukkan data ke sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dengan memakai teknik statistik. Machine learning mendorong AI untuk belajar dan memangkas proses pengodean yang panjang. Lalu lanjut ke soal 3B, yaitu berikan contoh dan jelaskan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam bidang teknik sipil. Untuk jawaban 3B yaitu BIM atau Building Information Modeling adalah sebuah sistem atau teknologi yang menyakup beberapa informasi penting untuk desain bangunan, konstruksi, dan manajemen. Dengan adanya BIM akan memungkinkan untuk membuat dan mengolah data secara akurat dan rinci, serta dapat membuat model struktur 3D tanpa melupakan material dan struktur yang kompleks. BIM akan memberikan informasi biaya atau RAB pada tiap komponen pekerjaan, sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada satu komponen pekerjaan.
Dengan adanya kecerdasan buatan atau AI akan membuat proyek-proyek multi desain yang lebih inovatif, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi terjadinya kerugian. Lalu ada juga tantangan AI. Sistem AI saat ini dilatih untuk melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Dengan kata lain, sistem-sistem ini terspesialisasi. Sistem ini berfokus pada satu tugas dan jauh dari berperilaku seperti manusia. Lalu ada penerapan kecerdasan buatan. Ada beberapa aplikasi komersial yang sudah menerapkan AI. Yang pertama ada sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor, lalu computer vision, intelligent computer aided instruction, dan game playing. Lalu penggunaan AI dalam bidang teknik sipil. Yang pertama ada perencanaan, membantu menentukan lokasi konstruksi dan mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat rancangan peta 3D, cetak biru, dan perancangan konstruksi. Teknologi mampu menghemat waktu dan pengeluaran. Yang kedua ada penyederhanaan aspek administrasi, yaitu karyawan kini dimudahkan untuk mengolah daftar absensi ke sistem data. Ketika data sudah masuk, sistem AI akan langsung melemparkan tugas pekerja ini ke orang lain. Yang ketiga, membantu menentukan langkah. Ketika akan membuat jembatan baru, AI mampu memberikan saran dan gambaran bagaimana jembatan seharusnya dibangun. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sensor dan GPS juga memudahkan para pekerja lapangan untuk memberitahukan dan menentukan rute yang aman dalam sebuah lokasi konstruksi. Nah, AI pada BIM. BIM adalah teknologi di bidang konstruksi dan arsitektur yang dapat menyimulasikan model pembangunan dari suatu proyek dengan berbagai macam informasi yang terintegrasi. BIM memerlukan aplikasi software seperti AutoCAD untuk menunjukkan tahapan pembangunan suatu proyek dilihat dari sifat fisik dan fungsional secara terperinci dari masa ke masa. Sedangkan AI di manajemen konstruksi merupakan penggunaan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah dalam proyek teknik sipil, salah satunya dalam penentuan tata letak fasilitas dan keamanan pekerja di proyek konstruksi. Dengan mengimplementasikan BIM dan AI dalam proyek konstruksi, maka akan meningkatkan keuntungan dalam segi biaya, waktu, dan mutu. Nah, jadi dari jawaban SNC tahun lalu kurang lebih sama isinya dengan materi yang telah diberikan oleh dosen pengajar baik itu Bu Cita maupun Pak Banu. Sekian untuk SNC Internet of Things tahun 2024. Semoga UTS-nya lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.